Sebuah mesin bor dan juga mesin impact driver itu tidak akan ada gunanya jika tidak kita pasangkan dengan aksesorisnya, seperti mata bor dan juga bit obeng. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas paketan dan set dari bit obeng dan juga mata bor yang menurut saya berkualitas ya teman-teman ya. Ya, karena untuk aksesoris sendiri saya nggak pernah mau kompromi beli yang murah-murah. Karena menurut pengalaman saya pribadi, kalau beli aksesoris yang murah seperti mata bor atau mata potong itu tidak terpakai ya. Karena dari tingkat durabilitasnya jelek, lalu untuk tingkat akurasinya juga jelek. Ya kalau beli jadinya tidak terpakai, buang-buang uang. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas dua buah merek dari brand Bosch dan juga brand Stanley. Ya, kedua brand ini nggak mungkin lah ya kalau mengeluarkan produk dengan kualitas yang jelek karena sudah punya nama keduanya. Nggak mungkin mereka ingin merusak nama besarnya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana performa keduanya, mana yang lebih worth it untuk dimiliki, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia ya, sesuai dengan permintaan kalian. Kali ini saya akan mereview aksesoris untuk bor dan juga impact driver. Ini dari brand Bosch dan juga dari brand Stanley. Yang ini adalah Bosch X38. Saya beli seharga Rp120.000. Saya belinya di toko yang kemarin saya datangi ya, di konten sebelumnya di Teknik Mat di daerah Cimone. Berikutnya yang satu lagi ini adalah Stanley, untuk tipenya panjang, saya cantumkan aja di atas, harganya adalah Rp212.000. Untuk pembelian marketplace online-nya sudah saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Pada konten kali ini, ya ini agak sedikit mau dibilang perbandingan juga boleh, kalau mau dibilang untuk pengetesan juga boleh. Nanti kalian lihat saja untuk hasilnya ya. Mana yang lebih worth it, kalian tentukan sendiri karena kebutuhan kalian yang mengerti. Baik, yang pertama kita bahas untuk Bosch X38. Untuk kemasan produknya ini plastik yang berkualitas ya. Lalu di tengahnya ini ada mika dan di sini di belakang ada keterangan apa saja yang kita dapatkan. Ada bit obeng PH1, ada dapat 2 buah, PH2 2 buah, PH3 3 buah. Ya silakan dilihat aja ya, silakan di-post aja kalau mau dilihat. Totalnya kita mendapatkan 38 item pada paket pembeliannya. Berikutnya untuk Stanley, di sini ada tulisan X50 ya, atau kali 50. Untuk kemasan produknya ada dus di luarnya, dan di dalamnya ini ada koper yang lumayan berkualitas. Untuk paket yang kita dapatkan di dalam boxnya kurang lebih seperti ini. Silakan ya, kalau mau dibaca di pause saja. Oke, langsung saja kita buka ya, untuk melihat isi di dalamnya kita mendapatkan apa saja. Dan untuk kemasan produknya saya terus terang lebih suka Bosch ya, lebih eye-catching ya, lebih cantik. Untuk Stanley ini terlihat lebih kaku ya, hanya box seperti ini saja. Ini untuk material bahan plastiknya memang bagus ya teman-teman ya. Tidak penyok-penyok seperti kalau kita beli bor Cina itu kopernya kalau ditekan-tekan ya penyok ya. Ini enggak, ini mantap. Di sini ada tulisan embossan Stanley. Ini juga ada keterangan apa saja yang kita dapatkan. Dan tetap ya, made in PRC atau People Republic of China. Made in China juga, tetapi dibuat lebih keren, made in PRC. Oke, langsung saja kita buka kopernya ini ya. Ini bagaimana cara bukanya? Oh, kurang lebih seperti ini cara. Oh, ini kayaknya dikunci lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini nih ada sekrup nih yang harus kita buka supaya bisa terbuka kopernya. Jadi dikunci menggunakan sekrup. Oke, ini udah bisa dibuka ya. Sekarang kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya yang kita dapatkan ya. Ada pelindung plastiknya lagi di sini. Di sini juga ada. Oke, yang kita dapatkan pada paket pembelian di sini ada mata bor. Ini ada mata bor tembok atau mata bor beton ukuran 4-10, mata bor besi ukuran 1,5 sampai dengan ukuran 6 mm. Untuk mata bor besi paling gede ukuran 6 mm. Lalu di sini ada bit holder, ada countersink, dan ini ada adapter. Di sisi sebelahnya, di sini ada mata bor kayu ukuran 3 mm sampai dengan ukuran 8 mm yang paling besar. Lalu di sini ada kunci sok ya, ukuran 4 sampai dengan ukuran 10 mm. Lalu ini ada berbagai macam bit obeng, berbagai macam jenis ya, sesuai dengan keterangan yang di luar tadi. Oke, selanjutnya untuk Bosch X38 kita buka terlebih dahulu. Kita lepaskan dulu untuk kabel tisnya ini. Untuk membukanya gampang, ini tinggal diangkat seperti ini dan kita langsung buka. Kurang lebih ini yang kita dapatkan di paket pembelian.
Oke, untuk isi di dalam boxnya yang pertama di sini ada mata bor kayu ukuran 4 sampai dengan ukuran 8 mm. Lalu ada mata bor besi ukuran 2 sampai dengan 5 mm. Mata bor tembok atau masonry ukuran 5 sampai dengan 8 mm. Lalu di sini kita juga mendapatkan countersink, lalu ada bead holder, dan ini adalah bead obeng yang kita dapatkan. Ada berbagai macam jenis juga. Jadi kalau kita bandingkan antara Boss dan Stanley ini, ya jelas ya lebih banyak Stanley. Dari harga juga lebih mahal Stanley. Perbedaannya kurang lebih 90 ribuan ya untuk harganya. Ya kalau menurut saya sih dari sisi harga keduanya ini setara. Tetapi kalau kalian mau lebih ekonomis lagi, saya sarankan beli Stanley yang ini. Ini saya beli seharga Rp285.000, tetapi untuk isi di dalamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan Stanley yang harganya Rp212.000. Dengan menambah Rp70.000, saya rasa ya ini worth it ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat sendiri, yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak. Bahkan untuk kunci stoknya sudah ada holdernya sendiri. Dan ini juga kita mendapatkan holso di sini ya. Tetapi untuk holsonya saya lupa taruh di mana ini. Dan untuk bead obengnya ini juga bisa dilihat sendiri ya, lebih lengkap. Oke, langsung saja kita uji ya bagaimana performa dari Stanley dan Boss ini. Oke, untuk pengujiannya nanti saya akan uji mata bor yang paling besar dari masing-masing produk ya. Untuk Boss ini saya akan uji yang paling besar, dan Stanley juga sesuaikan dengan yang ada pada Boss biar lebih adil. Soalnya ada mata bor yang ukurannya ada pada Stanley tetapi tidak ada pada Boss. Seperti mata bor temboknya ini kalau di Stanley ada ukuran 10, sementara di Boss itu maksimal di ukuran 8. Nanti kita akan gunakan yang ukuran 8. Untuk mata bor besi kita akan gunakan ukuran 5 mm, dan untuk mata bor kayu kita akan gunakan ukuran 8 mm. Dan untuk bead obengnya nanti saya akan uji yang PH2 dan PH3. Untuk pengujiannya nanti saya akan menggunakan bor dari DCA ini, ADJZ 0313. Lalu untuk bead obengnya ini nanti akan saya gunakan impact driver dari Nagawa ya teman-teman ya. Keduanya akan menggunakan impact driver yang sama. Pengujian pertama saya menggunakan mata bor kayu ukuran 8 mm. Dan sekali lagi saya katakan, di sini kita bukan mau cari siapa yang menang, siapa yang kalah ya teman-teman ya. Karena untuk keduanya ini saya rasa untuk kualitasnya sama-sama bagus. Ya di sini saya hanya mengujinya saja ya. Mana yang lebih worth it nanti kalian yang tentukan sendiri. Untuk media pengeboran kali ini adalah kayu mahoni. Ini nggak saya gunakan timer karena memang bukan untuk mengukur siapa yang paling cepat. Saya hanya ingin tahu bagaimana feels menggunakannya saja. Untuk mata bor kayunya ini terus terang untuk feels penggunaannya sama saja, tidak ada beda teman-teman. Sama-sama tajam, sama-sama enak digunakan. Berikutnya kita akan uji mata bor besinya ukuran 5 mm. Untuk media pengeborannya adalah siku besi dengan ketebalan 4 mm. Dan saya sarankan kepada kalian kalau mengebor besi itu menggunakan kecepatan yang rendah agar tidak terjadi gesekan yang terlalu cepat dan itu menimbulkan panas ya. Panas yang diakibatkan oleh gesekan itu membuat mata bor cepat aus dan tumpul. Tetapi karena ini pengujian, jadinya saya menggunakan kecepatan yang nomor 2 untuk melihat apakah mata bornya cepat tumpul atau tidak. Oke, untuk mata bor dari Stanley ini saya rasa kualitasnya cukup baik ya. Tadi saya mengebor menggunakan kecepatan yang nomor 2 dan tanpa pelumas, tetapi tidak ada masalah dalam mengebor. Untuk bentuknya sendiri sih ini saya rasa masih oke-oke saja, tidak ada masalah ya. Untuk ujungnya juga masih tetap tajam. Berikutnya giliran Boss, untuk medianya masih sama, siku besi dengan ketebalan 4 mm. Ya, patah ya teman-teman ya. Mata bornya patah. Boss ukuran 5 mm patah ini. Ini kualitasnya nggak Boss banget ya. Saya nggak tahu nih apa yang salah ya teman-teman ya. Padahal untuk pengujiannya tadi perlakuannya sama dengan Stanley. Nah ini ya buktinya kalau Boss ya. Ini tadi dia. Saya ambil dari sini. Ukuran 5 mm. Ini saya nggak nemu ya. Untuk patahannya lompat kemana saya nggak ketemu ini. Tetapi kalau patah seperti ini saya rasa ya parah ya untuk kualitasnya ya. Nih, bisa dilihat sendiri ya, patah teman-teman. Padahal untuk bahannya sama-sama HSS ya, ini Boss HSS. Dan untuk Stanley juga HSS ya. Nih, bisa dilihat sendiri.
Cuman memang berbeda di warnanya saja, Boss warna hitam, Stanley warna kuning. Pengujian berikutnya saya menggunakan mata bor masonry dari kedua merek ya. Untuk perbedaannya, Boss agak sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Stanley. Untuk mengebor saya menggunakan percepatan yang high dan modenya adalah mode Hammer Impact. Untuk medianya adalah tembok beton. Ini untuk feels penggunaannya terus terang sama saja ya teman-teman ya, tidak ada beda antara Boss dan Stanley. Oke, setelah kita gunakan tadi, kita lihat ya bagaimana bentuk fisik dari ketiga mata bor ini. Untuk mata bor kayu tadi antara Boss dan Stanley penggunaannya sama-sama enak. Lalu mata bor besi ini tadi yang Boss patah dan mata bor masonry juga sama-sama enak. Di sini kita akan lihat untuk mata bor ini adalah Stanley ya. Ini Stanley ukuran 8 mm. Kenapa saya katakan Stanley? Dari sini ya, untuk penomorannya itu jelas dia. Tidak ada milimeternya, tidak ada mm-nya. Nah, ini ya sama ya, ini 6 mm. Sementara untuk Boss, ini untuk Boss dia ada 8 mm, ada mm-nya di sini nih. Nah, ini 8 mm, ada satuan ukurannya ya. Ini sama juga seperti yang di sini nih. Nah, sama. Untuk Boss dan juga Stanley sama-sama enak ya digunakan untuk mengebor kayu, dan untuk bentuknya sendiri tidak ada masalah. Dan untuk mata bor besi ini jelas ya pembedanya, untuk Boss berwarna hitam dan untuk Stanley berwarna kuning. Ya, yang seperti kalian lihat tadi ya, untuk hasilnya Boss patah. Sementara untuk mata bor masonry pembedanya adalah di ukuran panjangnya ini. Boss lebih panjang 2 cm dibandingkan dengan Stanley. Dan untuk feels penggunaannya kurang lebih sama, tidak ada masalah sama sekali pada saat kita gunakan tadi. Berikutnya kita akan lihat bentuk fisiknya. Yang pertama mata bor kayu ini ya. Mata bor kayu ini masih sama-sama tajam ya untuk kedua ujungnya ini. Masih sama-sama oke, tidak ada masalah. Lalu untuk mata bor masonry juga ini tidak ada cacat ya, masih sama-sama oke. Untuk kedua ujungnya masih tajam. Yang jadi masalah ini ya, mata bor besi dari Boss patah. Saya nggak tahu ya kenapa, apakah karena cara saya yang salah makanya patah, atau memang kualitasnya yang kurang baik. Kalau memang cara saya salah, silakan saja dikoreksi, dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nggak jadi masalah, saya terima semua masukan kalian. Kalau memang ada yang salah ya memang harus dikoreksi. Tetapi untuk perlakuan pengeborannya tadi kurang lebih sama ya teman-teman ya. Menggunakan kecepatan nomor 2, medianya juga sama. Lalu tanpa pelumas juga, jadi memang saya buat seadil-adilnya. Pengujian berikutnya saya akan menguji untuk bit obeng-nya ya. Kita menggunakan holder yang kita dapatkan di masing-masing dari paket pembelian. Ini sama ya, kurang lebih holdernya bentuknya sama-sama ada fitur magnetnya juga. Yang pertama saya akan menggunakan bit obeng PH2. Untuk bit obeng PH2 saya menggunakan sekrup dengan panjang 2 inci. Media penyekrupan adalah kayu mahoni tanpa pre-drilling. Oke, setelah kita gunakan, kita langsung lihat bentuk fisiknya. Yang hitam ini adalah Stanley, yang silver ini adalah Boss. Untuk Boss masih oke sekali ya bentuknya ya, masih simetris, tidak ada rompal-rompal, masih oke. Sementara untuk Stanley bisa dilihat sendiri di sini ya. Untuk Stanley ini udah ada yang coel ya teman-teman ya. Untuk bentuk sih masih sama-sama simetris antara Boss dan Stanley. Tetapi untuk Stanley sendiri ini sudah ada sedikit rompal ya. Ini bisa dilihat sendiri. Kelihatan ya teman-teman ya. Nih kelihatan ya. Sementara untuk Boss masih oke nih, nggak ada masalah sama sekali, tidak ada cacatnya ini. Jadi jelas ya, untuk bit obeng Boss lebih unggul dibandingkan dengan Stanley.
Ini kebalikan dari mata bor besi tadi ya, tetapi ya ini nggak fatal lah, masih bisa kita gunakan, walaupun untuk kualitasnya lebih bagus bos. Uji coba berikutnya saya menggunakan, ini adalah skrup dengan panjang 10 cm. Ini menggunakan bit obeng PH3 ya teman-teman ya. Untuk kecepatan impact drivernya saya menggunakan yang high atau yang paling kencang. Ini yang saya rasakan ya teman-teman ya, menggunakan Boss itu lebih enak dibandingkan dengan Stanley untuk PH3-nya. Terasa lebih fit untuk yang Boss, sementara untuk Stanley ini agak sedikit lebih longgar. Oke, berikutnya kita lihat ya bentuk dari keduanya. Yang hitam Stanley, yang silver Boss. Ini bisa dilihat sendiri. Ketahuan ya, untuk bit obeng dari Boss itu memang lebih berkualitas dibandingkan dengan Stanley. Untuk bentuk sih sama-sama simetris, tetapi untuk lecet-lecet pada kepala bit obengnya itu lebih banyak Stanley ya. Nih, bisa lihat sendiri ya. Sementara untuk Boss masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Dan untuk ukurannya bisa dilihat sendiri juga ya. Untuk PH3 dari Boss itu agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan Stanley. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai kedua paketan ini. Ya kurang lebih seperti yang kalian saksikan tadi. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau pengalaman menggunakannya tadi ya teman-teman ya. Jadi ini murni opini pribadi saya, kalau ada pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, menurut pengalaman saya menggunakan kedua aksesoris ini tadi, tetapi ini hanya first impression saja ya, bukan pengalaman dalam jangka waktu yang panjang menggunakan. Jadi menurut saya pribadi, kalau mata bor saya lebih suka Stanley, lebih mengunggulkan Stanley, tetapi untuk bit obeng saya lebih mengunggulkan Boss untuk kualitasnya. Jadi ada plus minus di antara keduanya. Untuk perbedaan harganya memang Stanley yang lebih mahal dibandingkan dengan Boss, tetapi saya rasa wajar karena untuk Stanley ini kita mendapatkan 50 pieces, sementara untuk Boss ini kita hanya dapat 38 pieces. Dan menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya, kalau beli aksesoris seperti ini, untuk yang paketan kualitasnya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita beli yang satuan. Dan untuk harga juga lebih mahal yang satuan ya, kalau kita beli satu-satu dibanding dengan paketan seperti ini. Ya itu menurut pengalaman saya pribadi seperti itu. Rata-rata kalau saya beli yang paketan, kalau saya bandingkan dengan yang sama mereknya, tapi saya beli satuan, harganya memang lebih mahal yang satuan, tetapi untuk kualitas lebih bagus yang satuan. Dan sedikit catatan ya, bagi kalian yang berminat untuk membeli X38 dari Boss ini, untuk mata bor besinya itu kualitasnya menurut saya sih tidak mencerminkan Boss. Karena mata bor yang saya punya pada saat ini, yang saya gunakan untuk menguji power tools itu rata-rata Boss, dan semuanya bagus. Dan untuk X38 ini, mata bor besinya sangat-sangat mengecewakan. Untuk membuat konten ini saya tidak ada dibayar sepeser pun dari Stanley ataupun Boss ya. Saya tidak dibayar sepeser pun untuk menjatuhkan yang satu dan menaikkan yang satu. Keduanya ini murni saya beli pakai uang pribadi saya sendiri. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawatnya lewat.